Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang garis singgung lingkaran. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Ifkudur Fauzan dengan NIM 122050128. Perkenalkan, nama saya Febiola Setiwandari dengan NIM 12220501119. Perkenalkan, nama saya Nugraha Hadi Jaman dengan NIM 12220501113. Langsung saja ke materinya. Selamat menyaksikan. Sekitar. Oke, teman-teman, di sini saya Nugraha Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkaran dan bagaimana bentuk persamaan lingkaran. Kalian kan sudah mengetahui ya di pelajaran SMP kemarin bahwa lingkaran itu dalam definisi itu adalah suatu bidang datar yang memiliki sekumpulan titik-titik yang titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik yang tetap, yang dimana jarak titik yang tetap tersebut dinamakan dengan jari-jari atau radius. Maaf, titik yang tetap tersebut dinamakan dengan titik pusat atau center, dan jarak antara titik pusat terhadap titik-titik yang berdempet, titik sekumpulan titik-titik tersebut dinamakan dengan jari-jari atau radius. Dan di sini contoh dari lingkaran kan kalian udah mengetahui ya banyak sekali. Contohnya bisa kalian temukan di bola, bukan di bola, di eh, ban mobil. Yang kedua di suatu lingkaran di sebuah lapangan sepak bola. Nah, itu contoh-contoh dari lingkaran ya. Namun di sini kita akan fokuskan di persamaan lingkaran. Jadi apa sih yang dinamakan persamaan lingkaran gitu ya? Jadi kan lingkaran itu tidak bisa dinyatakan ya dalam bentuk geometri saja dan simbol-simbolnya gitu ya. Namun lingkaran itu bisa dinyatakan ya dalam bentuk aljabar. Nah, itu disebut juga dengan persamaan lingkaran. Dan di sini secara singkat saja, jadi persamaan lingkaran itu ada dua macam ya. Ada ya berpusat di 0,0 dan berpusat di A, B ya. Yang pertama yaitu di persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Jadi kita bisa lihat gambar di sini 0,0. Nah, ini kan ada suatu lingkaran ya di bidang Kartesius X dan Y yang pusatnya itu di 0,0 ya. Nah, jadi ada suatu titik ya, sembarang titik kita sebut saja P di titik X, Y. Namun titik tersebut masih terletak ya dalam lingkaran tersebut. Nah, kita kan bisa lihat yang disebut dengan persamaan lingkaran, kita itu mencari dari panjang X, Y, titik F, X, dari titik P, X, Y ke titik pusat 0,0. Dan kita sebut saja dengan panjangnya itu disebut juga dengan R ya. Kita analogikan dengan R. Jadi caranya itu, kalau kita telah baik-baik di sini, kita bisa temukan di sini ada suatu segitiga dan kita bisa gunakan rumus dari segitiga, yaitu rumus teorema Pitagoras, yaitu cara mencari R-nya itu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, itu mudah, cuman gitu doang cara mencari persamaan lingkaran yang titik pusat 0,0. Kita langsung saja ya ke contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan R sama dengan 3. Kita tinggal masukkan saja. R-nya itu sama dengan 3. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R. R-nya ganti dengan 3. 3 kuadrat. Jadi kita turunkan lagi. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat 3 pangkat 2 yaitu 9. Jadi persamaan lingkarannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, jadi seperti itu persamaan lingkaran dari suatu titik yang berpusat di 0,0. Dan yang kedua ada juga persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Kita telah dulu ya gambar di sini. Ini ada suatu lingkaran dengan titik pusat, sebut saja A, yaitu di titik pusat A, B. Dan
ada juga sembarang titik yang berada dalam lingkaran dan berpusat bukan berpusat, yang ada di lingkaran, sembarang titik di lingkaran yang memiliki koordinat x, kita sebut saja x, y ya, x, y. Nah, caranya seperti apa? Sama saja seperti yang tadi, cuman penambahannya kita tetap saja mencari dari suatu r. Caranya seperti tadi menggunakan rumus teorema Pythagoras. R sama dengan X dikurang A, A-nya ini yang di titik pusat A, terus Y sama dengan Y dikurang B, Y dikurang B. Y dikurang B. Jadi A dari B, A dan B ini bisa berganti-ganti ya, bisa berganti-ganti entah itu 2,3, 4,2, 3,2 dan lain-lain ya, titik A dan B-nya itu. Nah, gitu. Jadi rumusnya kembali lagi ke rumusnya. Jadi caranya R sama dengan dalam kurung akar dalam kurung X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y dikurang B dipangkatkan 2. Nah, kita bisa turunkan lagi dalam kurung X kurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, gitu ya. Dan kita bisa lihat, kita bisa turunkan terhadap soal. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,3 dan R-nya itu sama dengan 6. Kita tinggal masukkan saja. A-nya 4, B-nya 3. X dikurang A-nya ganti sama 4. Pangkat 2 ditambah Y dikurang B, B-nya ganti sama dengan 3. Pangkat 2 sama dengan R, R-nya ganti dengan 6. Pangkat 2. Jadi, X dikurang 4 pangkat 2 ditambah Y dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 yaitu 36. Jadi persamaan lingkarannya itu adalah X dikurang 4 pangkat 2 ditambah Y dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 36. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang persamaan lingkaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi mengenai garis dan garis singgung lingkaran. Apa itu garis? Garis adalah unsur pembentuk suatu bidang atau bangun. Nah, garis itu terdiri dari titik-titik yang saling terhubung. Nah, apabila kita membuat suatu titik-titik dan menghubungkan titik-titik tersebut, maka titik-titik tersebut akan membentuk sebuah garis. Semakin banyak titik-titik yang saling terhubung, maka akan semakin panjang garis yang terbentuk. Nah, lalu apa itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik, dan garis tersebut tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik tersebut. Lalu titik apa yang dimaksud? Nah, titik yang dimaksud itu adalah titik singgung lingkaran. Nah, perlu diketahui ada dua sifat yang dimiliki oleh garis singgung lingkaran. Apa saja dua sifat tersebut? Yang pertama, melalui sebuah garis titik di luar lingkaran, maka dapat dibuat dua buah garis singgung. Lalu sifat yang kedua, melalui sebuah titik pada lingkaran, maka dapat dibuat satu buah garis singgung. Dari garis singgung tersebut terdapat 3 jenis garis singgung. Dapat dilihat di gambar ya. Untuk yang A itu adalah garis singgung lingkaran dari gradien. Untuk yang B, garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Sedangkan untuk yang C, garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Nah, yang pertama, garis singgung lingkaran dari gradien. Pada garis singgung lingkaran dari gradien ini, terlihat seakan ada potongan dalam lingkarannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena garis singgungnya berada tepat di atas lingkaran. Lalu yang kedua, garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Nah, jenis garis singgung ini melalui titik pada lingkaran ketika lingkaran dan garis singgungnya itu menempel.
Contohnya seperti roda pada jalan. Roda tersebut memiliki garis terluar kan. Roda kendaraan bisa sepeda, bisa motor ataupun mobil. Nah, roda tersebut memiliki garis terluar yang langsung bersinggungan dengan garis jalan. Lalu yang ketiga ada garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Jenis garis singgung lingkaran yang ini titiknya berada di luar lingkaran. Pada jenis ini garisnya benar-benar tidak menyentuh lingkaran. Jadi garis singgung tersebut sama sekali tidak menyentuh lingkaran, seakan-akan memiliki jarak antara lingkaran dan garis singgung tersebut. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu permukaan jalan dan roda ban pesawat yang sedang lepas landas. Secara perlahan, roda pesawat tersebut akan terlipat ke atas dan terus menjauhi jalan. Sekian materi dari garis dan garis singgung lingkaran. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai materi penerapan garis singgung pada aplikasi GeoGebra. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau cara menggambar garis singgung lingkaran pada suatu titik menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, di sini kita membuat judul terlebih dahulu. Misal garis singgung pada suatu titik. Oke. Oke, selanjutnya kita ke langkah pertama aja langsung. Langkah pertama kita membuat titik terlebih dahulu. Misal kita akan membuat titik A di sini. Lalu kita bisa membuat lingkaran menggunakan legend circle, yang bagian circle center and radius. Lalu tarik dari titik A. Misalnya segini. Dan akan menghasilkan lingkaran C. Setelah itu kita membutuhkan titik lagi, titik di luar lingkaran. Misalnya juga di sini. Lalu kita hubungkan antara titik A dan titik B menggunakan garis segmen. Dan akan menghasilkan garis F. Di garis F ini kita membutuhkan titik tengah antara titik A dan titik B menggunakan midpoint at center antara titik A dan titik B menghasilkan titik C. Lalu kita buat lingkaran lagi. Untuk sekarang itu menggunakan circle with center from point. Yang bertitik pusat lingkarannya itu dari titik C menuju ke titik B. Akan menghasilkan lingkaran D. Langkah selanjutnya adalah kita membuat titik di antara perpotongan dua lingkaran. Dua titik di sini, titik D dan titik C, titik E, mohon maaf. Lalu kita membuat garis line dari titik B ke titik D dan titik B juga ke titik E. Lalu kita membuat garis lagi menggunakan segmen.
untuk garis singgungnya. Dari D ke B, B ke E ke A, dan A ke D. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa menyembunyikan garis-garis yang mungkin bisa dikatakan tidak perlu. Kita klik move, lalu kita hilangkan garis lingkaran D, lalu kita hilangkan juga garis ini dan ini. Mungkin tampilannya akan jadi seperti ini. Garis singgung pada suatu titik, itu titik B. Mungkin segitu saja langkah-langkah dari garis singgung. Langkah-langkah untuk membuat garis singgung pada suatu titik. Mungkin sekian. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.